bicara kemitraan, itu sebetulnya kan upaya Indonesia ini bisa lebih baik dengan cara memberdayakan semua perekonomian, baik dari mereka yang punya modal besar, modal menengah, dan juga mereka yang memang kecil. Kalau gitu, dalam dunia usaha ini apakah memang KPPU memperhatikan pelaku usaha besar saja atau termasuk pelaku usaha kecil, Pak? Ya. Termasuk UMKM dan Ya, saya kira ini pertanyaan yang menarik ya, karena dari tadi kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebetulnya KPPU juga punya satu amanat dan tugas yang harus diemban berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang UMKM. Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada KPPU menjadi pengawas terhadap apapun yang terjadi, segala sesuatunya dalam kaitan kemitraan antara pelaku usaha, khususnya besar menengah terhadap yang kecil. Dan ini sebetulnya juga menjadi tugas utama kami selain pencegahan dan penindakan di sisi hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, karena bicara kemitraan itu sebetulnya kan upaya Indonesia ini bisa lebih baik dengan cara memberdayakan semua perekonomian, baik dari mereka yang punya modal besar, modal menengah, dan juga mereka yang memang kecil. Ya. Jadi tidak ada ya dimanapun negara yang bisa perekonomiannya berjalan dengan baik hanya dengan mengandalkan 1, 2, atau 3 perusahaan bermodal besar saja. Kemitraan ini penting dijaga karena ya kita semua tahu yang namanya hukum biasanya itu kan mengatur perilaku ya. Dan perilaku yang kadang-kadang tidak sehat secara etika itu bisa terjadi karena bagaimanapun kalau pemilik modal besar biasanya ya, dalam membuat kemitraan maka ada saling tarik-menarik agenda tentang interest yang mereka inginkan. Toh semua pengusaha juga sama, ingin profit maksimum. Nah ini yang pengawasannya ya dalam baik itu proses kemitraan, during selama proses kemitraan, dan juga setelah ada banyak transaksi yang terjadi di dalam kemitraan. Karena kemitraan kan macam-macam ya. Ya, betul. Kemitraan ini bisa aja antara ya pengadaan di sisi input dasar ya dengan yang besar, yang bisa jauh-jauh lah ya. Mungkin di sini seperti misalkan penyedia layanan ojek dan taksi online dengan para supir dan pengemudi motor ojeknya itu kan antara mitra, ya, betul. Ya, bukan pegawainya langsung yang bisa dieksploitasi, ya. Bahkan pekerja pun ada aturannya kan, ya, tidak boleh mengeksploitasi apalagi dengan mitra, ya. Kemudian juga misalkan para pengusaha UKM dengan para retailer besar, sebetulnya itu yang kita juga punya tanggung jawab, dan alhamdulillah sudah banyak hal yang bisa dilakukan, terutama setelah tahun 2019 kemarin, bidang-bidang kemitraan di sektor-sektor yang sangat krusial, contohnya di perkebunan, ya, karena ada di plasma gitu ya. Ini kan contoh kemitraan yang kita terima banyak laporan dari masyarakat adanya ketidakadilan perlakuan dari mereka yang menjadi mitra, khususnya pemodal besar terhadap mereka yang menengah dan kecil. Kemudian juga sektor lain, saya kira bisa kita lihat pada pengadaan masalah pangan. Ya. Jadi seperti peternakan, itu jangan dipikir semuanya dihasilkan oleh satu peternak besar dengan modal yang sangat masif, tidak. Itu kan dari para peternak-peternak kecil di banyak daerah, dan mereka itu bermitra dengan siapapun, integrator yang kita seringkali sebut, dan disitulah banyak terjadi praktik-praktik yang memang karena awalnya tidak diatur dalam kontrak kemitraan, dan kita sebagai otorita yang diberi kewenangan dan amanat tugas secara undang-undang, kita
lakukan pengawasan. Tentunya lebih unik ya, karena pendekatan hukum antara Undang-Undang 20 2008 dengan tugas pengawasan kemitraan itu lebih soft dibandingkan dengan amanat tugas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan anti monopoli dan persaingan tidak sehat, yang memang agak sedikit keras gitu ya. Tapi saya pikir hal ini biasa. Contohnya kita hasil rapat komisi kemarin dengan rakor, di dunia lain semua KPPU atau otoritas persaingan usaha itu bahkan lebih keras, ya, bahkan lebih strict, bahkan mereka pakai unsur pidana ya dalam setiap pelanggaran. Di mana di kita itu tidak semuanya pidana, hanya beberapa pasal saja pidana ya, karena kita anggap bahwa ekonomi ini tidak menjadi satu ranah hukum yang sifatnya punishment semata ya, tapi ya mungkin kalau bahasa hukum lebih restoratif, lebih lebih sifatnya ya, karena memang pendekatannya sangat reason ya. Jadi kalau memang kita lihat kacamatanya adalah demi mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dan umum dan negara, maka kita pikir sebetulnya KPPU ini masih lumayan bersahabat lah ya dengan para pelaku usaha. Asal pelaku usaha jangan macam-macam aja gitu ya. Kalau di luar negeri, di Amerika misalkan, di Jepang, jangan harap itu bisa masuk penjara itu, karena memang begitu hukumnya. Saya kira ini hal yang ya cukup baik bahwa kami punya tugas fungsi kemitraan yang harusnya kita bawa menjadi kendaraan untuk lebih mengaktifkan ya, produktivitas masyarakat, khususnya yang juga pemilik modal kecil, untuk ikut membangun negara guna perekonomian yang lebih maju dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Baik, itu seru banget ya. Pak, kalau misalnya nanti ada yang mau nanya via Twitter atau Instagram ke Bapak boleh nih ya? Boleh, silahkan. Nanti Bapak buka question and answer seperti kayak anak Instagram influencer lain gitu Pak. Bisa jawab. Ya, kita jelasin, saya kan bukan milenial, jadi saya harus jelasin. Nanti saya jadi adminnya Bapak. Siap. Kita belajar itu semua. Baik Pak, ini final statement dari Bapak selaku Komisioner KPPU terhadap kita ulangi lagi ya, artinya ini kesimpulan dan juga final statement dari Bapak, bagaimana sikap KPPU terhadap pandemi ini. Ya. Sekali lagi, KPPU ada di dalam satu posisi yang tidak sama sekali tidak ya, menghambat apapun kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi ini. Oke. Ya. KPPU sekali lagi adalah partner bagi eksekutif pemerintah ya, guna menyukseskan hal-hal utama yang menjadi basis tugas fungsi kami sesuai undang-undang, yaitu guna kesejahteraan masyarakat. Jadi KPPU kalau memang tadi ya ada hal-hal yang perlu dilakukan secara cepat ya, maka relaksasi itu kami juga sudah lakukan. Dan yang terakhir, KPPU tetap menganggap bahwa KPPU ada bila masyarakat juga ikut berpartisipasi. Saya kira ini hal yang penting, karena kami ya bagaimanapun adalah lembaga negara yang dibiayai oleh hasil pajak dari masyarakat. Jadi masyarakat yang punya andil seharusnya sebagai stakeholder utama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau gitu, ini berakhir juga Pak podcastnya. Saya sangat-sangat berterima kasih dari pinjemin tempatnya seperti saya di awal. Lebih lengkap. Kita langsung jamming aja di sini. Boleh. Kebetulan ini di belakang kamera udah ada drum. Ada drum, ada gitar, ada bass. Ayo. Ya, terus bisa langsung rekaman di sini Pak? Bisa. Bisa live YouTube Pak? Bisa. Oh, mantap banget nih. Karena lebih lengkap. Saya cuma model kamera. Ya. Terus ada boomnya, ada mic-nya. Mixernya juga ada ya Pak ya? Ada, yang biasa aja lah. Ini kalau misalnya mau beli albumnya Bapak di mana nih? Udah ada Pak? Jangan minta beli album, beli peralatan buat di kantor sama Kanwil ya. Bisa minta bilang apa-apa. Pak Kepala. Baik, langsung disampaikan aja ya. Langsung aja. Terima kasih kalau gitu Pak Kodrat atas waktunya. Terima kasih. Salam kepada keluarga, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Ada yang mau saya sampaikan juga nih Pak. Jangan lupa cuci tangan. Ya. Ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga pola makan juga ya Pak. Jangan lupa berolahraga.
dan berdoa. Berdoa, betul Pak. Sama ada lagi Pak, satu paling penting. Apa? Subscribe dong Pak. Oh, Podcastnya, iya, di follow. Ya. Saya nggak baru paham nih Pak. Podcast itu kayak audio file gini Pak, Iya, yang iya. ngobrol ini. Tapi jangan disamain dengan diri komputer. Oh, tidak. Iya, karena banting lah. Tidak dalam pasar yang sama. Oh, mungkin. tidak. Kita tidak bersaing dalam pasar yang berbeda. Iya, berbeda. Kalau gitu terima kasih, saya Dimas Pangestu dan juga Pak Kodrat Wibowo dari Komisioner KPPU. Selamat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.